Singapura dikatakan negara kecil namun mempunyai pengaruh yang begitu besar pada negara-negara yang berada di sekitarnya. Kita kan bahwa Singapura adalah ladang bagi para sultan karena mereka berbondong-bondong menanam modal kepada Singapura karena mempunyai nilai tambah yang begitu lumayan banyaknya, guys. Ada stigma mengatakan bahwa Indonesia dikuasai oleh Singapura. Apakah stigma ini benar? Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Hapus Stigma Palsu, Indonesia dikuasai Singapura. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Indonesia Elite Group. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Indonesia Elite Group dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. That's not bad, katanya, guys. Ketika kita melihat suatu kalimat bertuliskan Indonesia dikuasai Singapura, banyak dari kita yang tidak menghiraukan atau bahkan menyepelekan stigma ini. Namun sayangnya, lambat laun akan menjadi sebuah kalimat yang kita anggap benar secara samar-samar. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang syarat akan kepentingan politik, untuk menjatuhkan suatu kelompok atau personal tertentu, yang sangat merugikan mental kebangsaan kita. Sekarang mari kita berpikir secara terbuka, siapa kita dan siapa Singapura. Berikan kami satu alasan saja, bahwa kita bergantung pada Singapura. Tidak ada, teruskan simak videonya. Kita sering mendengar kata-kata Indonesia dikuasai Singapura. Bahkan menurut data, Singapura adalah negara yang paling besar berinvestasi di Indonesia. Banyak dari kita terkecoh dengan kata-kata paling besar. Yang sebenarnya dimaksud di sini adalah penanaman modal asing, di luar dari penanaman modal dalam negeri. Jadi, Singapura itu adalah investasi terbesar di Indonesia di antara negara-negara lainnya, tetapi tidak termasuk dengan Indonesia. Jika kita melihat antara penanaman modal asing Singapura, berbanding penanaman modal dalam negeri Indonesia, jumlahnya jauh lebih besar Indonesia. Baik, itu yang pertama. Lalu siapakah orang Singapura yang menanamkan modal investasinya di Indonesia? Perlu kita ingat, bahwa Singapura adalah lumbung, atau tempat penyimpanan uang bagi para konglomerat Indonesia. Di tahun 2007 saja, uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura mencapai 85 miliar dolar Amerika. Maka bisa kita bayangkan berapa jumlah uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura saat sekarang. Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan, dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia, dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jadi tidak perlu heran jika ada kabar Singapura kini kelabakan dengan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak dari pemerintah Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang sebagian besar adalah mafia, dan tentu saja memiliki akses pada kebijakan di Singapura. Perlu dicatat sekali lagi, mereka adalah orang-orang Indonesia. Siapa lagi yang lebih mengerti tentang negaranya kalau bukan warga negaranya sendiri? Iya, benar. Maka dapat dipastikan, sebagian besar investasi yang digelontorkan Singapura pada Indonesia, dana dan pemainnya adalah dari orang kita sendiri. Singapura hanya dijadikan hub untuk berinvestasi di Indonesia.
Maka jangan heran, jika kita melihat dokumen perusahaan dari Singapura, ada nama petinggi perusahaan yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mereka sengaja menggunakan Singapura, guna memastikan keamanan dana investasi, dan juga memperkuat kepastian hukum. Yang tentu saja dibentengi oleh komitmen antar negara. Nah, negara-negara mana saja yang masuk ke Indonesia, teman-teman? Yang pertama adalah Singapura. Sekali lagi saya katakan ya, saya nggak yakin ini uangnya Singapura gitu. Ini Singapura ini mungkin sebagian besar uang orang Indonesia nih. Dan sebagian lagi Singapura dijadikan hub. Saya lagi mencari formulasi bagaimana caranya agar kita bisa deteksi uang-uang warga negara Indonesia yang ditaruh di sana. Yang jelas uang saya udah nggak ada di sana, Tina. Kalau dulu, waktu dulu jadi pengusaha ada, sekarang udah nggak ada. Udah apa namanya, kita sudah ikut tax amnesty. Jadi waktu pengusaha kan banyak pencet silat. Jadi mengajak yang lain untuk juga melakukan hal serupa. Ya, ayo kalau yang belum cepat tax amnesty supaya barang ini paten punya. Singapura adalah wadah bagi para sultan dari Asia Tenggara terkhusus Indonesia. Untuk itu, kita tidak usah kaget apabila Singapura sangat tergantung pada Indonesia. Mulai dari industri pariwisata, jasa keuangan, hingga energi yang digunakan di sana. Semua itu adalah sektor vital bagi Singapura. Tanpa kontribusi Indonesia, Singapura tidaklah seperti negara yang kita lihat sekarang. Kita juga bisa lihat, bagaimana presiden kita bisa sampai mengatur kebijakan Singapura. Mulai dari merebut ruang udara Natuna, pemberlakuan tax amnesty, perjanjian ekstradisi, hingga ultimatum sumber daya mineral yang dibutuhkan banyak perusahaan di Singapura. Bayangkan saja jika yang meminta Singapura untuk seperti itu adalah Filipina bahkan Thailand, jelas akan ditertawakan oleh Perdana Menteri Singapura. Dan ya, ini adalah satu lagi bukti bahwa Indonesia begitu berpengaruh pada ketergantungan Singapura. Presiden Jokowi tahu persis di mana Indonesia bisa memainkan pengaruhnya di negeri singa tersebut. Dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana jika Singapura mencoba mengatur Indonesia, mereka cenderung lewat jalur tikus untuk melakukannya. Inikah yang disebut menguasai, ingin mendapatkan sesuatu keuntungan sepihak saja harus secara sembunyi-sembunyi. Karena jika ketahuan para petinggi Indonesia, sontak saja pengaturan tersebut langsung di take down. Singapura itu minta supaya kita ekspor panel listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Terus semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Stigma Singapura menguasai Indonesia faktanya tidaklah benar. Karena tidak ada ketergantungan kita pada Singapura. Justru, kalau ada dari kita yang mempunyai kekuatan, hendaklah mengintervensi atau melakukan ekspansi ke Singapura. Karena peluang itu sangat besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun daripada itu, janganlah kita lupa daratan seperti kebanyakan mafia. Cukup hanya menjadikan Singapura sebagai rumah kedua. Jika ada yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like, dan komen. Demikianlah video daripada channel Indonesia Elite Group. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Indonesia Elite Group dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Dikatakan bahwa 87 miliar US dollar duit yang ada di Singapura adalah duit orang Indonesia. Orang kaya di Singapura sepertiganya adalah orang Indonesia. Dan Singapura dijadikan sebagai
sebagai hub investasi daripada warga Indonesia. Dan ada sumber mengatakan bahwa Singapura adalah ladang para sultan daripada Indonesia. Hasil daripada kebijakan pemerintah, peranan daripada kementerian-kementerian yang ada di Indonesia memberi dampak pada kerisauan pemerintah, yang mana dengan pelancarannya teks amnesti dan juga merebut ruang udara Natuna serta perjanjian ekstradisi serta ultiminatul sumber daya alam mineral Indonesia. Dan ini menjadi satu tamparan hebat kepada pemerintah Singapura, yang mana walaupun pada dasarnya mereka sangat yakin dapat menguasai pasaran di Indonesia, tapi mungkin itu sewaktu dahulu. Pada ketika ini stigma menguasai Indonesia itu mungkin dulu ya, tapi pada ketika ini satu perkara yang mustahil, karena Indonesia tidak bergantung kepada Singapura, malahan Singapura lah yang bergantung kepada Indonesia dengan kekuatan size ekonomi yang terbesar di Asia. Dan dikatakan bahwa size ekonomi Singapura digabungkan antara size ekonomi Thailand, size ekonomi Vietnam, size ekonomi Filipina, digabungkan untuk melawan size ekonomi Indonesia, namun belum bisa menewaskan Indonesia guys. Ini kan pula Singapura. Apabila Singapura dikatakan sebagai hub para sultan, maka secara otomatis dia memberi satu ruang dan peluang kepada Singapura untuk eksploitasi ekonomi-ekonomi yang berada di sekitarnya. Namun dengan kebijakan pemerintah, dengan kepandaian teknologi yang ada di peringkat Indonesia, walaupun pada awalnya Singapura menawarkan perkhidmatan kepada Indonesia, tapi dengan kebijakan pemerintah mereka tidak mau diatur-atur. Kalau boleh Singapura lah yang memohon perkhidmatan daripada Indonesia. Dan langkah bijak daripada pemerintah ini memberi dampak kepada perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia pada ketika ini. Dengan jumlah investasi yang begitu banyak berada di Singapura dengan 87 miliar US dollar, sekiranya Indonesia mengamalkan kembalikan dolar ke dalam Indonesia, maka secara otomatis sumber dana yang ada di Singapura itu pasti akan menyusut dengan begitu laju guys. Dan itu menjadi satu tamparan hebat kepada Singapura untuk memastikan dana yang ada di Singapura itu tidak ditarik balik oleh orang-orang Indonesia. Itulah yang menyebabkan Perdana Menteri Singapura berusaha keras, berusaha sedaya mungkin untuk memberikan kelebihan-kelebihan kepada semua yang berinvestasi ke Singapura dengan berbagai faedah yang mereka akan dapati guys. Namun begitu, pemerintah Indonesia berusaha sedaya mungkin untuk memastikan stigma Singapura kuasai Indonesia itu adalah tidak benar, dan sekiranya stigma diubah itu Singapura bergantung kepada Indonesia, bukannya Indonesia menguasai Singapura, bukan juga Singapura menguasai Indonesia, tapi Singapura bergantung kepada Indonesia. Apakah Anda setuju dengan fakta ini? Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.